Saudara, tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan diserahkan polisi ke jaksa penuntut umum pada pekan depan. Setelah seluruh tersangka ditahan, pekan depan akan digelar pelimpahan berkas tahap 2 dari polisi ke kejaksaan. Kapolri bilang pada pekan depan seluruh tersangka dan barang bukti juga akan ditampilkan ke hadapan publik. Koordinasi dengan kejaksaan saya kira sudah berjalan ya dari beberapa waktu yang lalu. Semuanya lancar, tidak ada masalah. Jadi tinggal kita tentukan sekali lagi untuk masalah waktu, apakah hari Senin atau hari Rabu. Belum ada keputusan? Ya, ini sedang dibicarakan. Tentunya penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kita antar ke Kejaksaan Agung. Ya. Lebih lengkap terkait dengan penyerahan tersangka kasus pembunuhan Yosua ke Jaksa Penuntut Umum, kita terhubung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Kuasa Hukum Riki Rizal Erman Umar. Selamat petang Pak Barita, Pak Erman. Selamat petang. Selamat sore Mas Ibrahim dan selamat sore Pak Erman. Baik. Ya, Pak Barita. Yang pertama saya ingin ke Pak Barita. Pak Barita, bagaimana persiapan dari kejaksaan sejauh ini jelang pelimpahan berkas, jelang persidangan juga tentunya? Ya, tentunya ketika satu berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, memenuhi syarat formal material, dinyatakan dengan formulir P21, maka artinya itu jaksa sudah menyatakan berkas perkara itu lengkap dan kalau sudah ada penyerahan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya, maka jaksa akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk memohon kepada ketua pengadilan menunjuk majelis hakim dan menyidangkan perkara tersebut, serta nanti ketua majelis hakimnya akan menentukan jadwal persidangan. Namun tentu perencanaan ketika sebuah perkara sudah P21 itu sudah dilakukan persiapan-persiapannya. Sudah ada pedoman dan prosedurnya. Jadi artinya dalam proses untuk pembuatan dakwaan, sebagaimana kami sudah mendengar ketika ada koordinasi dengan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum, itu sudah siap untuk dilaksanakan dan sebagian dari rencana dakwaan yang sudah ada dalam berkas perkara sebelumnya, tentu itu menjadi bagian penting dari apa yang dilimpahkan nanti ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi wilayah hukum terjadinya dugaan tindak pidana tersebut. Oke. Jadi artinya itu sudah siap teknis dan non-teknisnya untuk penerimaan tahap 2 dan kemudian pelimpahan perkara ke pengadilan yang disebut dengan penuntutan menurut pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mas Ibrahim. Kalau penyerahan sudah siap, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah siap, bagaimana dengan penyusunan dakwaan? Apa saja yang jadi pertimbangan jaksa penuntut umum, Pak Barita? Ya tentu dalam menyusun dakwaan, jaksa harus bekerja secara profesional, akuntabel, berdasarkan pedoman dan petunjuk baik yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun pedoman dalam penanganan perkara ini. Itu satu. Yang kedua, dalam membuat dakwaan tentu dasarnya adalah berkas perkara. Maka ketika berkas perkara tahap pertama itu diteliti, itu sebenarnya untuk memenuhi syarat formal dan material nanti dalam proses dakwaan itu. Itu makanya kalau belum lengkap, ada proses pengembalian, pemberian petunjuk, serta arahan-arahan, lalu koordinasi untuk memastikan dugaan pasal yang dipersangkakan sesuai dengan berkas perkara itu memenuhi syarat-syarat formal dan materialnya. Sehingga ketika akan dilimpahkan ke pengadilan, jaksa sudah punya keyakinan atas dokumen-dokumen tersebut, karena jaksa nanti di pengadilan yang akan membuktikan ya dakwaannya dan selanjutnya mengajukan saksi-saksi, keterangan-keterangan, proses persidangan sampai pada penuntutan. Itu adalah satu rangkaian yang akan menjadi bagian dari proses persidangan ini. Dan karena ini sudah sampai di tahap akan masuk ke penuntutan, saya kira tim jaksa yang bertugas itu sudah melakukan semua hal-hal yang perlu untuk memastikan bahwa dakwaan itu cermat, jelas, dan lengkap, Mas Ibrahim. Baik, Pak Erman, kalau persiapan dari kuasa hukum ini jelang nanti penyerahan tersangka dan juga persidangan dakwaan seperti apa, Pak Erman? Ya,
kita kalau saat ini kemarin kan juga sudah ada saya ada diskusi dengan klien ya persiapan karena sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa akan segera P21 tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti apakah pada hari Senin atau hari Rabu. Nah, dalam pertemuan itu ya saya sudah menjelaskan supaya kita bersiap-siap baik terdakwa maupun tersangka maupun tim PH-nya. Ya tentunya kalau tim PH-nya selama ini masih kurang karena menyangkut perkara ini cukup melelahkan dan cukup panjang, nanti mungkin timnya akan ditambah. Kemudian hal-hal lainnya kita akan melihat nanti kalau memang sudah dilimpahkan, kita lihat surat dakwaan itu. Apakah kita memerlukan, ada hal yang diperlukan untuk melakukan suatu eksepsi atau hal tangkisan di luar pokok perkara, atau kita anggap sudah cukup. Kalau kita anggap sudah cukup, ya mungkin kita akan lanjut dengan tidak memerlukan eksepsi. Tapi kalau kita lihat mungkin dari versi penasihat hukum bahwa ini masih kan ada dasar-dasar surat dakwaan itu jelas, lengkap dan segala macamnya itu yang diatur KUHP. Kalau menurut kita masih ada celah, ya tentu kita akan menyampaikan keberatan atau eksepsi pada saat setelah surat dakwaan dibacakan di depan pengadilan oleh Kalau untuk terakhir yang saat ini jadi keberatan Ricky Rizal, apa sih dari pasal yang disangkakan, Pak Herman? Ya kalau yang selama ini yang menjadi pikiran dia, apakah saya harus dianggap dengan alasan saya diminta, saya tidak mau, yang kemudian saya disuruh memanggil Richard. Walaupun saya juga masih berpikir apakah benar untuk dilakukan pembunuhan atau klarifikasi dulu atau macam-macam bergejolak di dalam pemikiran beliau, saudara RR. Namun saya mengingatkan dia karena bagaimanapun ini adalah satu perkara yang cukup meresahkan publik, kemudian menjadi perhatian publik, dan memang ada yang terbunuh, saudara almarhum Joshua. Jadi mau nggak mau kamu udah termasuk dalam lingkaran. Tergantung nanti dan fakta persidangan kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah gitu. Pembuktian kita tunggu. Tapi yang juga ditunggu apakah nanti dakwaan sesuai dengan pasal yang disangkakan akan sejalur atau bagaimana? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di program Kompas Petang, saudara. Anda masih menyaksikan Kompas Petang, masih bersama kami Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan Kuasa Hukum Ricky Rizal Herman Umar. Pak Barita, tadi sebelum jeda saya tanya soal dakwaan, apakah nanti dakwaan tidak akan jauh-jauh dari pasal yang disangkakan selama ini oleh penyidik? Oh iya, kan yang dinyatakan P21 memenuhi syarat formal material itu kan atas dugaan pasal 340, 338, Jungto 5556 kan, dan ada beberapa kasus yang dalam tanda petik obstruction of justice, kan itu yang dinyatakan lengkap. Artinya dalam dakwaan pun itu yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, Mas Ibrahim. Itu ya. Untuk jamin kualitas dakwaan karena dilakukan dakwaan kumulatif ini bagaimana, Pak Barita? Wah, ini tim jaksanya itu sudah biasa melakukan proses penuntutan yang seperti ini. Ini bukan hal baru ya. Ribuan perkara 340, 338 itu dari semenjak dulu sudah disidangkan ya. Dan jaksa kinerjanya terukur ketika dakwaannya terbukti. Oleh karena itu, itulah maka ketika berkas misalnya dikembalikan, diberi petunjuk, sebenarnya untuk memberi landasan keyakinan pada jaksa atas berkas-berkas perkara yang nanti dalam proses penuntutannya akan menjadi bagian yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kita tidak khawatir karena di dalam koordinasi kami juga disampaikan tim jaksa yang akan menuntut dalam persidangan itu adalah yang terpilih, yang profesional, yang memiliki kompetensi, integritas, jam terbangnya tinggi, dan itu bukan hal yang sulit bagi mereka. Hanya memang harus diakui, Mas Ibrahim, bahwa perkara ini kan menarik perhatian. Satu. Yang kedua, berkas perkaranya banyak. Ada 5 tersangka, dan 6 ya untuk obstruction of justice. Artinya jadwal persidangan pasti akan sangat padat, bisa sidang maraton,
diharapkan dia bisa cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai asas peradilan, maka kerja-kerja jaksa tentu akan berat dari sudut energi persiapan dari satu sidang ke sidang berikutnya. Itu yang kerja kerasnya di situ, Mas Ibrahim. Kalau ada kekhawatiran dakwaan meleset, mungkin nggak keluar dari pasal yang disangkakan sebelumnya, Pak Barita? Wah, itu adalah tugas jaksa untuk membuktikannya. Ya, jadi tadi ukuran kinerja jaksa itu adalah apabila dakwaannya terbukti ya dalam persidangan. Pasti dengan segala kompetensi dan segala profesionalitasnya jaksa akan membuktikan itu. Itu sudah menjadi bagian dari tugas kewenangannya. Ketika jaksa menyatakan P21 formal materinya lengkap, maka dia akan bertanggung jawab membuktikan itu. Sebab ini penegakan hukum, tentu tidak ada yang asal-asalan. Mereka bekerja profesional dan kami mengawasi dan memastikan kerja-kerja tersebut melalui transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sehingga masyarakat yakin penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran dalam kasus ini adalah poin yang sangat penting untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum tadi, Mas Ibrahim. Pak Barita, kalau misalkan tersangka lain kan sudah jelas keterlibatannya dalam pasal 340 digamblangkan rekonstruksi juga. Nah, kalau untuk Putri Chandrawati bagaimana sih Anda melihatnya terkait dengan dakwaan pasal sangkaan 340 ini terhadap Putri Chandrawati, Pak Barita? Ya begini, Mas Ibrahim, ini kan sudah menyangkut teknis ya. Nanti akan dibuktikan, didakwa, dibuktikan di persidangan. Itu merupakan ranah teknis penuntutan dan kami tidak punya kewenangan mencampuri itu. Karena apa? Karena Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan itu pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan dan dalam melakukan tugas itu kejaksaan itu merdeka. Jadi dalam proses penuntutan bagaimana prosesnya, bagaimana bukti-buktinya, tentu itu menjadi kewenangan tim jaksa penuntut umum. Namun perlu dicatat, yang bisa kami komentari adalah ketika itu sudah dinyatakan 340, 338 lengkap, artinya ini menurut KUHAP bahwa jaksa sudah yakin terhadap persangkaan pasal itu. Itu yang jadi pegangan, Mas. Teknisnya itu kewenangan penuntut, dalam hal ini jaksa penuntut umum, Mas Ibrahim. Pak Herman, ini soal dakwaan yang tidak akan jauh dari pasal yang disangkakan. Bagaimana untuk persiapan pembuktian di persidangan nanti, termasuk menyiapkan mental Ricky Rizal akan buka-bukaan di persidangan, akan jujur, Pak Herman? Ya, kalau selama ini walaupun sudah ada perdebatan sebelumnya tidak jujur karena pengaruh skenario, terakhir sudah jujur sampai kita ingatkan untuk GC kalau masih ada yang ditutupin supaya berani, karena dia sudah merasa sudah menyampaikan hal-hal apa adanya, apa yang benar, jadi sehingga dia sudah tidak ada beban juga sebenarnya, jadi siap untuk melaksanakan proses persidangan. Kemudian kalau yang lain-lainnya ya itu bahwa memang ya bagaimanapun ini kasusnya ancamannya tinggi, bagaimanapun adalah rasa takut, rasa khawatir, malahan mulai dari hal yang kecil. Apakah saya masih bisakah sebagai seorang polisi sampai hal-hal yang itu, kalau misalnya dia menganggap dia tidak salah. Tapi ya kita lihatlah tahap bertahap kamu akan meyakinkan, mengcounter kalau misalnya ada yang tidak benar keterangan atau fakta-fakta di persidangan. Saya kira memikirkan karirnya sebagai polisi ya, Ricky Rizal. Jadi artinya memang betul pembelaan yang kerap Anda sampaikan soal ini, Pak Herman. Kenapa, Pak? Ya tadi masih memikirkan karirnya di kepolisian. Karena apa? Karena itu ada perasaan bahwa dia sebenarnya tidak ada niat, dia karena korban keadaan. Andai kata misalnya bahwa dia sebenarnya tugasnya sebagai ajudan adalah bertugas di Magelang untuk menjaga dua anak Sambo dan PC. Tetapi karena alasan Ibu PC, karena dia sakit, tolong dibantu juga, antar saya ke padahal dia bertugas adalah untuk menjaga anaknya di sana. Jadi kira-kira itulah. Jadi ya, tapi kita tidak mau bicara secara dalam materi perkara, tapi ada perasaan. Tetapi walaupun dia juga akhirnya akan pasrah. Soal JC bagaimana sih, Ricky Rizal, Pak Herman? Kalau JC ya masih seperti yang lalu, bahwa dia sampai saat ini belum melakukan lagi. Karena walaupun misalnya kalau sudah tertutup,
tidak apa, yang penting menurut dia di persidangan dia akan bertanggungjawabkan. Kemudian saya sempat juga ingatkan kan, bagaimana kamu kalau ditekan atau disuruh cabut? Nah, kalau kamu itu bagaimana? Ya, itu merugikan kamu. Nah, itu tantangan lah bagi RR maupun akan dilihat juga tentunya oleh pihak jaksa maupun pihak pengadilan nanti. Baik. Silakan. Ke Pak Barita, bagaimana soal persidangan? Apakah dari kejaksaan meminta untuk terbuka untuk sidang ini digelar atau bagaimana Pak Barita? Kendati memang keputusan dari majelis hakim nanti. Ya tentu itu ada porsinya masing-masing masih berakhir. Ada tugas penyidik, ada tugas penuntut, dan ada tugas hakim. Hakimlah yang menjadi sentral karena dia memimpin persidangan. Yang hadir untuk kepentingan negara di situ ada dua. Hakim sebagai penegak hukum yang yang duduk di atas, dan jaksa yang duduk di bawah. Dua-duanya merepresentasi kepentingan negara. Namun yang memimpin persidangan adalah hakim. Yang membuktikan dakwaannya adalah jaksa. Yang melakukan pembelaan adalah tim penasihat hukum. Jadi semuanya memiliki tugas dan porsi masing-masing, dan semuanya terbuka, artinya bebas untuk menuntut, mendakwa, maupun melakukan pembelaan. Itulah prinsip hukum kita masih berakhir. Untuk itulah ada pengadilan, agar secara objektif, fair, keadilan bisa ditegakkan dan dihadirkan. Ya, bagaimana peristiwa itu terjadi dalam proses dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan-keterangan yang diperlukan hingga sampai pada putusannya masih berakhir. Itu yang kita tunggu dari Ketua Majelis Hakim yang akan mengadili perkara dimaksud. Baik, saya pertanyaan yang sama ke Pak Herman. Pak Herman, kalau dari kuasa hukum bagaimana soal sidang, ingin terbuka atau tertutup? Kalau saya pengennya sidangnya jangan online, saya pengennya sidangnya terbuka, offline. Jadi bisa kita uji setiap keterangan saksi. Begitu juga terdakwa bisa menguji kebenaran dari keterangan-keterangan saksi yang kira-kira dispute atau bagaimana. Itu kan lebih ini. Kalau dia online, pertama ada terputus-putus suara. Yang kedua, ya tidak bisa maksimal pembelaan terhadap klien, terhadap RR tentu tidak maksimal karena terbatas. Oke. Karena gitu Pak. Diharapkan terbuka ya. Terima kasih Pak Herman Umar, kuasa hukum Ricky Rizal, dan juga terima kasih Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, telah bergabung dalam program Kompas Petang hari ini. Sehat selalu. Terima kasih Bapak-bapak.